Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya akan membacakan hasil artikel saya tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif secara pendekatan komprehensif. Dalam penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data memiliki peran sentral dalam memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Berbagai metode digunakan untuk mengumpulkan data, termasuk tes skala, kuesioner atau angket, dan teknik pengambilan sampel. Dalam makalah ini saya akan menjelaskan masing-masing teknik ini secara detail serta proses pengembangannya. Untuk selanjutnya adalah tes dan pengembangannya. Beberapa pendapat mengenai definisi tes menurut Webster. Collegiate test adalah serangkaian pernyataan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes adalah prosedur sistematis untuk mengamati perilaku dan menggambarkannya dengan menggunakan skala, numerik, atau sistem kategori. Pengembangan tes melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pengukuran, yaitu identifikasi tujuan pengukuran untuk memastikan tes secara relevan dan efektif. Yang kedua, spesifikasi tes. Spesifikasi tes yaitu menyusun spesifikasi tes untuk mengidentifikasikan domain pengukuran dan aspek yang akan diukur. Yang ketiga, pengembangan butir soal, yaitu membuat butir soal yang secara relevan dan sesuai dengan spesifikasi tes tersebut. Yang keempat, menguji coba dan revisi, yaitu melakukan uji coba awal, merevisi butir soal berdasarkan hasil ujian coba, dan finalisasi tes tersebut. Yang kelima, penelaahan butir soal, yaitu dengan menelaah butir soal untuk memastikan kesesuaian dengan kisi-kisi tes dan karakteristik yang diinginkan. Tes yang berkualitas harus memiliki validitas, reliabilitas, dan objektivitas yang tinggi. Selanjutnya, skala dan pengembangannya. Skala pengembangan adalah
merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam pengembangannya, sehingga alat pengembangan tersebut bila digunakan dalam pengembangan akan menghasilkan data kuantitatif. Skala merupakan suatu instrumen atau mekanisme untuk membedakan individu terkait dengan variabel minat yang kita pelajari dalam melakukan analisis statistik. Perbedaan jenis data akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan model ataupun alat uji statistik yang akan digunakan. Proses pengembangan skala meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dimensi, yaitu menentukan dimensi atau konstruk yang ingin diukur dengan skala. Yang kedua, pembuatan pernyataan, yaitu menyusun pernyataan atau item yang relevan dengan dimensi yang diidentifikasi. Yang ketiga, uji validitas dan reliabilitas, yaitu melakukan uji coba untuk memastikan validitas dan reliabilitas skala. Yang keempat, pengujian awal, yaitu melakukan pengujian awal terhadap skala untuk memastikan kejelasan dan konsistensi. Skala pengembangan adalah serangkaian klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain, sehingga atas dasar tingkat pengembangan digunakan untuk menggambar informasi dalam nilai-nilai tersebut. Jenis-jenis skala. Jenis-jenis skala pengembangan dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala yang baik harus memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi untuk memastikan akurasi pengukur. Selanjutnya, kuesioner atau angket dan pengembangannya. Kuesioner dan angket adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Proses pengembangan kuesioner atau angket melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan variabel, yaitu menentukan variabel yang ingin diteliti dalam penelitian. Yang kedua, penyusunan pertanyaan, yaitu menyusun pertanyaan yang relevan yang sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Yang ketiga, ujian coba awal dan revisi, yaitu melakukan uji coba awal terhadap kuesioner angket, merevisi berdasarkan hasil ujian coba, dan finalisasi instrumen. Yang keempat, aspek-aspek yang perlu diperhatikan, yaitu memperhatikan kejelasan, relevansi, konsistensi, dan data bahasa dalam penyusunan pertanyaan tersebut. Instrumen kuesioner atau angket yang baik harus dapat menghasilkan data yang akurat dan relevan. Selanjutnya yaitu populasi ukuran
dan teknik pengambilan sampel. Populasi adalah kelompok yang menjadi fokus penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan populasi, yaitu menentukan populasi yang akan diteliti dalam penelitian tersebut. Yang kedua, pemilihan teknik atau pengambilan sampel, yaitu memilih teknik pengambilan sampel yang sesuai seperti sampel acak sederhana, sampel stratifikasi, atau sampel cluster. Yang ketiga, perhitungan ukuran sampel, yaitu menghitung ukuran sampel yang dibutuhkan berdasarkan populasi dan tingkat percayaan yang diinginkan. Pemilihan teknik pengambilan sampel yang tepat akan memastikan representativitas dan keandalan data yang dikumpulkan. Untuk kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang teknik pengumpulan data dan proses pengembangannya penting dalam memastikan akurasi dan keandalan temuan penelitian kuantitatif tersebut dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat dalam pengembangan instrumen dan teknik pengambilan sampel. Penelitian dapat menghasilkan data yang berkualitas tinggi yang dapat membantu dalam membuat keputusan dan penyusunan kebijakan tersebut. Demikianlah penjelasan hasil makalah atau artikel saya. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.